Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Meski telah meminta maaf atas pernyataan yang menghina institusi Polri, anak artis Willy Dozan, Leon Dozan, ditetapkan menjadi tersangka. Leon Dozan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat karena menghina Polri dan dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya RNA. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan pelaku aniaya korban karena terbakar cemburu. Sementara terkait hasil tes urin, Leon Dozan negatif dari narkoba. Mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Alasan pelaku menantang institusi Polri kenapa, Pak? Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Sebelumnya, video dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak aktor Willy Dozan viral di media sosial. Dalam video ini terduga pelaku menganiaya pacarnya dan menghina institusi Polri. Kekasih korban yang tak terima kemudian melaporkan perbuatan Leon Dozan ke Polda Metro Jaya 8 November lalu. Atas perbuatannya itu, Leon Dozan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya, untuk membahas informasi terkait perang propaganda Israel di jalur Gaza, kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, ada Bapak Sarbini Abdul Murad, dan juga pengamat Timur Tengah, ada Pak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarbini dan Pak Hasibullah, apa kabar? Baik, Pak. Mbak Syafa, alhamdulillah sehat. Ya, saya ingin ke Pak Sarbini terlebih dahulu. Pak Sarbini, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kondisi 3 relawan Mercy asal Indonesia yang saat ini masih berada di Gaza, Palestina. Ya, Mbak Syafa, bahwa sudah hari ke-8 relawan Mercy belum dapat kita kontak, dan kita mencoba untuk menggunakan saluran ataupun relasi-relasi kita yang ada di Gaza, terutama di Gaza Utara, untuk mencari tahu keberadaan 3 relawan kita. Alhamdulillah 3 relawan kita ini sekarang dalam keadaan sehat, dan mereka sekarang tuh tetap di rumah sakit untuk memberikan bantuan atau melakukan sesuatu yang terbaik bagi warga Gaza yang hari ini mereka masih berlindung di rumah sakit dan sekitar rumah sakit, serta korban-korban masih berjejeran di seluruh koridor yang ada rumah sakit di Indonesia. Jadi 3 relawan kita ini memang kita belum bisa kontak karena masalah jaringan yang sama sekali tidak bisa kita tidak connecting jaringan. Tapi alhamdulillah ada relawan ada relasi kita yang memberitahukan mereka hari ini keadaan sehat. Baik, jadi kondisi ketiga relawan Mercy di Gaza dalam kondisi baik ya Pak Sarbini, hanya saja kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung begitu. Lalu berdasarkan komunikasi dengan pihak-pihak di Gaza hingga saat ini, bagaimana situasi atau kondisi rumah sakit di sana? Karena kabarnya sudah ada beberapa rumah sakit yang tutup total begitu ya Pak Sarbini? Iya, karena kemarin itu kan Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia sudah tidak operasional lagi. Jadi memang hari ini rumah sakit kita ini masih menerima pasien-pasien, tapi para dokter tidak bisa melakukan sesuatu untuk bisa membantu mereka. Jadi beliau mengatakan bahwa kita telah tidak operasional lagi, ini bentuk daripada keputusasaan ya, bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu, tapi korban terus berdatangan ke rumah sakit, tapi para dokter dengan ketidaksediaan obat-obatan serta instrumen medis lain sehingga tidak bisa melayani sesuatu yang untuk menolong jiwa mereka. Makanya bahasanya tutup personal rumah sakit, tapi harus dipahami para pendengar sekalian bahwa arti tutupnya bukan rumah sakitnya yang ditutup ya, tidak menerima pasien, bukan itu maksudnya. Tetap pasien sampai dengan hari masih berdatangan ke rumah sakit Indonesia karena memang nggak ada pilihan lain. Di utara memang nggak ada pilihan lain, cuma satu-satunya rumah sakit yang ada walaupun lumpuh yaitu rumah sakit di Indonesia. Jadi mereka itu datang dibawa ke sana cuma untuk
ditaruh di situ tanpa bisa dilakukan yang maksimal oleh para nakes. Kira-kira Baik. itu Mas Syafa. Baik, jadi hingga kini masih terjadi krisis obat-obatan dan juga bantuan makanan serta bahan-bahan pokok kebutuhan para korban di sana ya Pak Sarbini. Kemudian Pak Hasibullah, hingga kini Israel terus melancarkan serangan propaganda untuk mengaburkan kekejamannya di jalur Gaza Palestina. Kalau menurut pengamatan Anda, apa saja propaganda Israel yang bisa kemudian dibantah? Ya, saya dari awal perang ini meletus mendekati atau memahami perang ini dengan 3 pendekatan, yaitu perang fisik, perang citra, dan perang psikologis atau perang propaganda yang kedua. Jadi yang saya lihat dalam awal pertama bulan kedua ini, Israel coba melakukan intensitas di dalam mencoba merebut citra. Karena 1 bulan penuh itu Israel coba melakukan bombardir secara fisik, dan di bulan kedua ini dia melakukan upaya-upaya untuk bisa membalikkan opini atau memenangkan secara citra atau secara propaganda. Walaupun saya melihat justru semakin ke sini perang yang dilakukan oleh Israel secara propaganda justru semakin memojokkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena satu yang saya lihat dari awal itu Israel cenderung bermain play victim, bermain sebagai korban di situ. Dan kadang-kadang tidak jarang apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yeah. Saya ambil sebagai satu contoh yang paling nyata, yaitu awal-awal serangan ini terjadi, Israel menyampaikan kepada dunia barat terutama bahwa Hamas ini sampai pada tahap membunuh anak-anak. Dan itu yang membuat kenapa banyak elit di dunia barat terutama Amerika itu sampai pada tahap statement yang offset, yang ternyata di kemudian hari dikoreksi. Misalkan ternyata pembunuhan anak yang digambarkan itu ternyata setelah dicek itu adalah salah satu hewan misalkan. Jadi itu hal-hal yang akhirnya membuat dunia termasuk yang selama ini memihak Israel itu kayak semacam mengatur kembali sikapnya. Nah yang kedua yang sekarang dilakukan oleh Israel adalah dengan propaganda bahwa rumah sakit ini dijadikan sebagai basis serangan ataupun basis komando seperti ini disampaikan, atau mungkin malah terowongan atau mungkin malah adanya sandera. Nah ini juga sebagian negara saya melihat masih kayak terpengaruh dengan Israel walaupun sepertinya sudah lebih hati-hati. Dan bukan hanya 2 isu ini aja, sebenarnya Israel juga mencoba selain dengan bukti-bukti tadi, dia ingin memojokkan Hamas. Yang saya lihat ya, misalkan dia menyebut Hamas dalam satu tarikan nafas sebagai ISIS. Ya. Jadi dia ingin dunia menyikapi Hamas sebagaimana dunia menyikapi ISIS. Karena itu dia menggunakan kayak semacam hashtag yang menggabungkan ISIS Hamas. Jadi Hamas adalah ISIS, ISIS adalah Hamas. Walaupun saya juga melihat bukan hanya kita, itu beberapa akademisi yang terkait dengan gerakan ekstremisme di Amerika sendiri itu membantah itu. Minimal karena 2 alasan utama. Yang pertama adalah benar bahwa Hamas memang punya cenderung keislaman. Dia kelompok Islam. Tapi yang tidak dipahami oleh Israel barangkali dan orang yang mendukung bahwa Hamas ini masih di dalam koridor nasionalisme Palestina. Jadi Hamas kalau dibayangkan dalam konteks Indonesia itu mirip seperti ormas-ormas Islam, ormas agama yang ingin membawa inspirasi agama tapi tetap di dalam konteks nasionalisme Indonesia. Nah Hamas adalah tetap dalam konteks nasionalisme Palestina. Nah yang kedua Mbak, yang ingin saya sampaikan, kenapa ISIS berbeda dengan Hamas? Karena Hamas dia tidak menjadi teritori atau mengambil tanah orang, sebagaimana ISIS melakukan itu di sebagian Syria dan Irak. Kemudian dia deklarasi dan mengundang
Baik. para umat di luar wilayah ini untuk datang ke ISIS. Nah, Baik, dua Pak hal ini yang Hasibullah. mungkin Baik. tidak disadari oleh Israel dalam melakukan propaganda. Ya, Mbak Pak Syafie. Hasibullah, lalu bagaimana pihak-pihak yang memiliki otoritas seharusnya menyelidiki hal-hal ini? Kita lanjutkan usai jeda nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, News Sore akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.